Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Ejiarti, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Banten, bertugas di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikiran dan percaya tentang murid mempunyai gaya belajar yang sama. Sehingga dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai bentuk media pembelajaran seperti PPT, video, dan sebagainya yang digunakan untuk semua murid. Murid mempunyai karakter jika sering dinasihati. Murid bagai kertas kosong. Jadi kewajiban guru untuk mengisi kertas kosong tersebut. Di dalam pembelajaran, saya selalu berpatokan kepada kognitif saja. Sehingga ketika murid melakukan latihan dan melaksanakan ujian, ketika nilainya sudah bagus, maka tujuan pembelajaran sudah tercapai. Saya menuntut murid harus patuh dalam segala kegiatan dan pembelajaran. Pembelajaran merupakan transfer materi pembelajaran. Saya menuntut murid harus tenang, tidak boleh berisik saat pembelajaran. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Maka, saya akan melakukan perubahan dan perilaku setelah mempelajari modul ini dengan cara menggunakan media pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar murid, dengan cara memetakan murid sesuai gaya belajar, minat dan bakat murid, dan mempelajari dan pembelajaran berpusat pada murid. Murid bukan merupakan kertas kosong, tetapi setiap murid memiliki kodrat. Pembentukan karakter tidak hanya dinasihati, tetapi juga perlu diberikan contoh, pengalaman bermakna, dan pembiasaan, sehingga terbentuk karakter yang baik. Menghargai setiap perbedaan karakter murid. Ada murid yang bisa duduk rapi ketika belajar, dan ada juga murid yang tidak bisa duduk rapi karena kebutuhannya harus bergerak dalam belajar. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, kreativitas mereka masing-masing. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, kreativitas mereka masing-masing.
Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka akan saya terapkan pemikiran KHD dalam pembelajaran di kelas saya, seperti video setelah ini. FYI, angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah cukup besar dengan angka kematian per 23 April 2020 sebanyak 1.000 meningkatkan tingkat kesembuhan. Teman-teman, ini buret. Kemudian di sini ada morfin dan stempler, kemudian ada cawan. Buret, nah buret itu buat ini. Tapi ini jangan diginiin yang selanjutnya berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Jika melakukan eksperimen di laboratorium, kita tentunya akan menggunakan alat-alat di laboratorium. Alat-alat kimia di laboratorium mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, sehingga perlu mengetahui jenis dan manfaat alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, mari kita bahas alat-alat tersebut.